Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dosen yang saya sangat hormati. Perkenalkan, nama saya Davi Lydia. Saya dari kelas profesional 2 dengan NIM 25012222036. Saya di sini ingin berbicara tentang topik mata kuliah saya yang saya pelajarin, yaitu digital leadership. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Apa itu digital leadership? Digital leadership adalah bentuk kepemimpinan strategis yang memanfaatkan aset digital yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kebetulan background saya bekerja di konsultan IT. Kepemimpinan ini sangat dibutuhkan di perusahaan konsultan IT karena memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang sangat cepat. Lalu seorang digital leader ini harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan, berkomunikasi efektif, berpikir strategis, dan memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang berbasis data. Lalu mereka juga harus mampu menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan nilai dan citra perusahaan, lalu memperluas pasar, memperluas produk, serta memperbaiki proses bisnis dan pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, perusahaan konsultan IT dapat tetap relevan dan kompetitif dalam industri yang terus berkembang. Lalu kita akan pengenalan pada kepemimpinan partisipatif, pendelegasian, dan pemberdayaan, di mana kepemimpinan partisipatif ini yaitu kepemimpinan yang melibatkan orang-orang, di mana melibatkan usaha manajer untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi orang lain dalam pengambilan keputusan penting. Aspek kepemimpinan partisipatif ini mencakup konsultasi, yaitu di mana manajer menanyakan pendapat dan gagasan lalu mengambil keputusan, di mana keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan saran dan pendapat orang-orang, lalu pengambilan keputusan bersama, di mana ini menjadi keputusan final. Lalu pendelegasian, di mana manajer memberikan otoritas dan tanggung jawab untuk membuat keputusan kepada individu atau kelompok. Lalu di mana partisipasi ini menguntungkan karena menghasilkan keputusan yang lebih tinggi, dan penerimaan keputusan ini lebih partisipan, yaitu di mana disetujui oleh lebih banyak orang. Lalu yang kedua, pendelegasian, di mana yaitu penunjukan pelimpahan tugas kewajiban, lalu pemberian wewenang dan tanggung jawab. Melalui pendelegasian ini, pemimpin membagi tanggung jawab, yaitu dengan anggota tim, yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri. Lalu yang ketiga, pemberdayaan individu dan tim, di mana pemberdayaan ini melibatkan kewenangan dan tanggung jawab pada individu atau tim untuk mengambil suatu keputusan. Ini dapat meningkatkan motivasi partisipan dan memungkinkan mereka berkontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan organisasi. Lalu yang keempat, penerapan kepemimpinan dalam skenario nyata, di mana kepemimpinan ini harus adaptif dan relevan dengan situasi. Pemimpin harus memahami konteksnya, mempraktikkan keterampilan pemimpinan, dan mengambil keputusan yang efektif. Lalu etika dalam kepemimpinan ini, di mana pemimpin harus bertindak dengan nilai integritas, menghormati nilai-nilai, dan memastikan keputusan yang diambil memperhatikan semua pihak, mengedepankan keadilan dan kesejahteraan semua pihak. Untuk di perusahaan kami sendiri, perusahaan IT, pemimpin biasanya menerapkan pendekatan secara partisipatif dan pendelegasian, yaitu dalam pengambilan keputusan tim, dan yang pasti memastikan etika dalam kepemimpinan akan menciptakan lingkungan yang sehat, lalu produktif.
mari kita bahas tentang teori kontingensi, yaitu serangkaian teori kepemimpinan yang menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi tertentu, di mana tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang paling baik dalam segala situasi. Kepemimpinan yang efektif akan bergantung pada faktor-faktor tertentu seperti tugas yang dihadapi, hubungan dengan anggota tim, lalu kelemahan dan kelebihan individu tersebut, lalu kondisi lingkungannya bagaimana. Dimana poin teori ini ada beberapa yaitu seperti pendekatan kontingensi, yaitu mengajarkan bahwa efektivitas kepemimpinan adalah fungsi dari berbagai aspek situasi kepemimpinan, di mana seorang pemimpin itu harus memahami perilakunya sendiri dan menyesuaikan pada kondisi yang ada. Lalu penemu kontingensi sendiri adalah yaitu Fred Edward Fiedler, yaitu seorang psikolog Australia, di mana ia menekankan bahwa pemimpinan ini bisa lebih fleksibel dan bergantung pada hal-hal. Teori ini juga mengajarkan bahwa memimpin suatu organisasi atau perkumpulan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan melihat variasi metode kepemimpinan atau karyawan. Lalu bagaimana penerapan pada perusahaan yang tempat saya bekerja, di mana teori ini dapat membantu pemimpin memahami bahwa kepemimpinan yang efektif itu akan bergantung pada proyeknya, pada timnya, pada situasi kliennya. Misalnya seperti ada tugas di mana kompleks tugasnya dan bawahan tidak berpengalaman, pendekatan yang mengarahkan akan lebih efektif gitu. Dimana ketika ada formalisasi pengaturan dan prosedur yang jelas, pendekatan yang lebih partisipatif mungkin lebih sesuai untuk menjelaskannya. Lalu di mana teori kontingensi ini mengajarkan bahwa kepemimpinan itu bergantung pada situasi tertentu, seperti penerapan pada perusahaan saya, yaitu hubungan pribadi, yaitu antara leader lalu member, di mana perusahaan saya ini memiliki hubungan yang baik antara pemimpin dan anggota tim, di mana saling menyukai, mempercayai, menghargai, maka gaya pemimpin yang mengarahkan dapat lebih efektif. Lalu tugas yang struktur, di mana apabila tugas yang struktur ini baik, pemimpin juga memiliki pengaruh yang besar dan pendekatan yang lebih partisipatif. Selanjutnya kita bahas tentang kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan karismatik ini adalah suatu bentuk pemimpinan di mana dikenal karena daya tarik pribadi yang dimiliki oleh pemimpinnya, seperti kepribadian yang menarik dengan visi yang kuat gitu. Mereka mampu mempengaruhi dan memotivasi anggota tim melalui pesona mereka yang unik, lalu memiliki gagasan-gagasan yang menginspirasi, sehingga membuat anggotanya itu lebih tertarik kepada si pemimpin ini. Lalu biasanya ciri-cirinya ini, si pemimpin ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mampu memancarkan kepercayaan dirinya ini kepada anggota tim, menular. Lalu di mana mereka juga memiliki visi yang inspiratif, yaitu mereka mampu menciptakan visi yang menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain untuk sama-sama mencapai tujuan bersama. Lalu mereka juga memiliki hubungan pribadi yang baik kepada klien, kepada anggota tim, kepada rekan-rekannya, di mana si pemimpin karismatik ini mampu membangun hubungan yang positif dengan siapa saja, terutama dengan anggota timnya. Lalu bagaimana penerapannya ini di perusahaan? Pasti kalau misalnya pemimpinnya memiliki pemimpin yang karismatik, pasti dapat menginspirasi anak-anaknya, timnya, lalu memperkuat semangat anggota timnya, memperkuat semangat kerjanya, lalu yang pasti menciptakan lingkungan yang positif dan juga produktif. Lalu selanjutnya kita membahas tentang bagaimana kekuatan dan pengaruh
dalam kepemimpinan. Yaitu kepemimpinan ini melibatkan berbagai aspek yang mampu mempengaruhi orang lain, bagaimana seorang pemimpin ini mempengaruhi orang lain. Lalu berikut beberapa konsep terkait tentang kekuatan dan pengaruh dalam kepemimpinan. Yang pertama pengaruh yaitu atau influence, di mana pengaruh ini mengacu pada efek tindakan seseorang terhadap sikap, nilai, keyakinan, atau tindakan orang lain. Dan pemimpin ini harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, di mana mereka orang lain ini dapat mengikuti visi dan misi mereka yang sudah ditetapkan oleh pemimpin. Lalu pengaruh ini pun dapat berupa komunikasi, lalu keteladanan, lalu membangun hubungan yang baik dengan anggotanya. Lalu yang kedua ada power atau kekuasaan, di mana kekuasaan ini adalah suatu kapasitas yang menyebabkan perubahan pada seseorang atau situasi tertentu. Seorang pemimpin ini biasanya diikuti orang lain karena jabatannya biasanya, di mana si pemimpin ini memiliki kekuasaan yang membuat orang lain mampu menghargai keberadaannya. Kekuasaan ini bisa karena diberikan jabatan yang tinggi, atau memang dia memiliki karakter pribadi seperti memiliki pengetahuan dan atau keterampilan yang lebih tinggi dibanding yang lain gitu. Lalu yang ada juga gaya kepemimpinan, yang ketiga gaya kepemimpinan atau leadership style, di mana meliputi seperti gaya pemimpin transformasional, di mana mampu membawa perubahan yang baik dalam anggota timnya, pengikutnya maupun perusahaan. Lalu karismatik, di mana memiliki daya pribadi pemimpin dan kemampuan memotivasi orang lain. Lalu memiliki gaya pemimpinan yang berkoalisi, di mana dia mampu membangun dukungan melalui kerjasama atau negosiasi. Lalu ada juga gaya pemimpinan Machiavellian, yaitu di mana pemimpinan ini menggunakan strategi atau manipulasi untuk mencapai tujuan. Bahwa intinya adalah kepemimpinan ini bukan tentang hanya kekuasaan, tetapi bagaimana juga tentang seseorang pemimpin memanfaatkan pengaruhnya untuk mencapai hasil yang positif bagi tim dan bagi perusahaannya. Lalu selanjutnya tentang kepemimpinan etis, hamba, spiritual, dan otentik. Yang pertama kepemimpinan etis, yaitu di mana mengacu pada cara pemimpin memimpin dengan mempertimbangkan hal-hal yang bernilai moral dan juga etika. Di mana poin-poin penting ini yaitu si pemimpin harus memiliki etika, di mana etika ini adalah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moral dalam pengambilan keputusan. Mereka bertindak dengan integritas, kejujuran, dan juga bertanggung jawab. Lalu keteladanan, di mana pemimpin ini menjadi contoh jadi bagi pengikutnya. Mereka menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Lalu keadilan. Pemimpin yang etis ini yang pasti memperlakukan semua orang dengan adil dan setara. Mereka sangat menghindari diskriminasi dan memastikan keadilan dalam keputusan, di mana mereka mampu menciptakan lingkungan kerja yang jujur, yang adil, lalu bertanggung jawab pada perusahaannya. Lalu kepemimpinan hamba atau servant leadership, di mana pemimpin ini hamba ini maksudnya yang berfokus kepada melayani orang lain, di mana mereka mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan pengikutnya di atas kepentingan pribadi. Maksudnya pemimpin ini sangat mengedepankan kesejahteraan anggota timnya, di mana mereka mampu kepemimpinan hamba ini mereka mampu mendengarkan, membantu, memperhatikan kebutuhan timnya. Mereka sangat berusaha memajukan anggota timnya. Di mana si pemimpin hamba ini mampu menciptakan mendorong kolaborasi serta kepercayaan, lalu kesejahteraan anggota tim.
Lalu tentang kepemimpinan spiritual, di mana kepemimpinan spiritual ini menggabungkan dua dimensi, yaitu di duniawi dan spiritual, di mana pemimpin ini sangat mengilhami, mempengaruhi, dan melayani dengan bijaksana dan dengan pendekatan etis dan keteladanan. Biasanya tujuan utama pemimpin yang spiritual ini yaitu meningkatkan motivasi intristik pengikutnya, di mana menciptakan kondisi yang meningkatkan perasaan makna spiritual di tempat kerja, di mana dampaknya ini mereka mampu meningkatkan motivasi intristiknya dan perasaannya di tempat kerja. Lalu kepemimpinan otentik, di mana pemimpinan otentik ini berfokus pada nilai sadar diri dan kejujuran, di mana mereka mengenali nilai-nilai pribadi dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Lalu kepemimpinan otentik, di mana kepemimpinan otentik ini sangat melibatkan kejujuran, transparansi, konsistensi dalam tindakan dan komunikasi. Mereka yang memimpin ini biasanya memiliki dampak yang sangat besar, di mana dapat membangun kepercayaan dan juga menginspirasi orang lain. Semua bentuk kepemimpinan ini yang pasti memiliki peran penting dalam membangun perusahaan yang mampu berkelanjutan dan juga beretika. Lalu selanjutnya kita membahas tentang gender, keberagaman, dan kepemimpinan lintas budaya. Di mana kepemimpinan lintas budaya ini yaitu melibatkan cara perilaku seseorang memimpin dalam mengelola perusahaan dengan mempertimbangkan perbedaan budaya yang ada. Nilai-nilai dan tradisi budaya ini melekat pada seorang pemimpin dan mempengaruhi sikap dan perilaku pemimpin tersebut. Dalam menghadapi tantangan pemimpin yang kepemimpinan lintas budaya ini, pemimpin itu sangat perlu memahami perbedaan budaya untuk memfasilitasi kerjasama individu dan kolektif dalam mencapai tujuan bersama. Lalu gender dalam kepemimpinan. Gender di sini seringkali menjadi topik yang dibahas dalam perilaku dan keterampilan pemimpinan, di mana peran gender ini sangat mempengaruhi cara seorang memimpin dan berinteraksi dengan bawahannya atau pengikutnya. Di mana Indonesia ini kepemimpinan berdasarkan gender ini sangat memerlukan pemahaman yang kuat dan tangguh agar dapat mengatasi di berbagai situasi. Lalu tentang pengelolaan keanekaragaman dalam kepemimpinan, yaitu di mana ini mencakup perbedaan latar belakang, budaya, karakteristik individu, di mana pemimpin ini harus mampu membangun efektivitas dengan cara memahami dan menghargai keberagaman ini. Lalu implementasi budaya kerja ini sangat mencerminkan nilai-nilai perusahaan yang dapat membantu mencapai tujuan bersama, di mana pendekatan kekeluargaan ini mampu menarik bawahan agar dapat saling mengayomi, membantu gitu. Seperti ada pelayanan kepegawaian, lalu pengawasan yang diterapkan untuk budaya kerja. Yang pasti semua aspek ini sangat mempengaruhi kepemimpinan secara keseluruhan, terutama dalam era digital, di mana pemimpin ini sangat perlu memahami peran teknologi dan transformasi digital dalam mengelola organisasi. Lalu tentang kepemimpinan digital dan pengembangan keterampilan kepemimpinan, di mana kepemimpinan digital ini muncul dengan karakteristik yang dibutuhkan untuk berkembang di dunia digital. Karakteristik ini meliputi komunikasi, pengaturan arah, transparansi, kepercayaan, ketangkasan, lalu kolaborasi, inovasi,
pemberdayaan dan kemampuan beradaptasi, di mana si pemimpin ini harus mampu mengelola kapabilitas dinamis organisasi sambil dia mengejar orientasi pasar, karena bisnis itu sangat berubah dengan cepat, di mana kepemimpinan ini harus relevan dalam konteks digital. Di antaranya yaitu pengenalan tentang keterampilan kepemimpinan, yaitu di mana pemahaman tentang konsep kepemimpinan dan bagaimana cara menerapkan dalam lingkungan digital, di mana lalu keterampilan dan komunikasi yang efektif, di mana kemampuan berkomunikasinya harus jelas, persuasif, dan dia mampu memahami berbagai saluran digital, mampu mengikuti perkembangan teknologi, lalu dia mampu memahami cara berkomunikasi dengan timnya, dengan rekan kerja, dengan atasannya, dengan klien, lalu kita juga harus memiliki keterampilan manajemen tim, di mana memimpin tim ini secara efisien dan efektif dalam lingkungan virtual, di mana ia mampu mengelola saling berkolaborasi dalam mengerjakan tugas bersama-sama mencapai tujuan sesama tim. Lalu ia juga harus memiliki pengambilan keputusan dan mampu memberikan solusi masalah, yaitu di mana ia harus menerapkan pengambilan metode keputusan yang berbasis data dan juga analisis. Dia harus juga menghadapi tantangan dan menemukan solusi yang inovatif. Lalu ia harus memiliki keterampilan delegasi dan pemberdayaan, di mana mampu mendelegasikan tugas dengan bijaksana, lalu memperdayakan anggota tim. Lalu ia juga harus mampu membangun kepercayaan dan memotivasi orang lain. Ia juga harus mampu memiliki keterampilan adaptasi dan inovasi, yaitu di mana ia itu harus bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi, karena perubahan teknologi itu sangat cepat. Lalu ia harus beradaptasi dengan lingkungan bisnis karena harus mengikuti zaman. Lalu ia juga harus mendorong inovasi dan mampu bereksperimen, bahwa pemimpin digital ini harus mampu mengembangkan keterampilan dalam penggunaan teknologi, lalu mampu menjalankan manajemen proyek digital, literasi data, keamanan digital, dan pemahaman etika dalam penggunaan teknologi.